Ada puluhan ribu calon mahasiswa di luar sana yang saat ini kesuksesannya tertunda. Mereka sedang diuji kesabarannya oleh Allah untuk menunggu kesempatan di tahun mendatang. Rekan-rekan yang sudah bersama saat ini, mari kumpulkan semangat dan tekad untuk menjadi pribadi yang sukses di masa mendatang. Menjadi mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi sebagai kado terindah untuk kedua orang tua yang saat ini mengantarkan saudara dengan linangan air mata bahagia. Takbir! Sekali lagi, takbir! And the message from the student President UIN Araniri Banda Aceh for all new student UIN Araniri Banda Aceh. Congratulations to all new students. Congratulations because you have become a big family of UIN Araniri Banda Aceh. Let's gather the spirit and determine to be a successful person in the future to deliver both parents to all of us. Thank you. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru di Kampus Biru Jantung Hati Rakyat Aceh, Kampus UIN Araniri Banda Aceh. Mengawali acara pengenalan budaya akademik mahasiswa, mari kita saksikan sebuah tarian tradisional yang berasal dari Aceh, Indonesia, yaitu liko, berarti gerak tari, sementara pulo yang artinya pulau di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung Sumatera. Mari kita sambut tarian liko pulo. Ladies and gentlemen, for the first, let's see opening dance performed by Sanggar Seni Selaut and Sanggar Tamadun Adab. Please welcome synopsis of the Liko Pulo dance. Liko Pulo dance is a traditional dance originating from Aceh, Indonesia. Liko means dance movement, while Pulo means island. Pulo here refers to a small island at the northern tip of Sumatra Island, which is also called Bruh Island or Nice Island. This dance also reflects the variety of dance movements with the cohesiveness, uniformity, and firmness of the Acehnese people. Let's we see together. This is Liko Pulo UIN Araniri Banda Aceh. Panglima Perang, hai Panglima Perang, Gatro Gewo, Gan Raja Nenggro, Ate Lam Suka. Panglima Perang, hai Panglima Perang, Gatro Gewo, Gan Raja Nenggro, Ate Lam Suka. Panglima Perang, hai Panglima Perang, Gatro Gewo, Gan Raja Nenggro, Ate Lam Suka. Alhamdulillah, alhamdulillah, Tuhan lon puja. Curbang kaguwa, sawu adinda. Alhamdulillah. Assalamualaikum
Jaro dua belah Ate jemalah Jaro lansiplo Di ate ule Meahlun lage Baka omdumna Jaro lansiplo Di ate ubon Salam alaikum Lan tegar sapa Hay anh nyola yen hay ado Assalamu alaikum La yen hay ado Jamme barotro La yen hay ado Tamang jabi ya Allah la yen hay ado Doa tetika Hay anasen hay bagusen Olanya hamaliran temerahilla Husilla hay bagurasihin Hay bagusen Bukan le sayang lan kalan li mengajiran leka mengetualon jaga badan lo nabi jun tama kuning lawet lo nabi en bapepe dada Benda dua pan metena pertama biren dua pedada Kalulon tayang barata-rata urang elalar bakun kalulon tanda Bukan le sayang la kalan li mengir le kameng tualan jaga Badan lebih jen pertama kuning lawilan meng dadang Tak jauh benda dua pan macam pertama biren dua pedada Kalau lan tak jauh barata urang elalar bakun kalulon tandang Dengarlah kisah Hasan dengan Husain yang putih licin Asal Syiruga Hasan dengan Husain cucu di Nabi anak Tuan Siti Fatimah Zuhra Dengarlah kisah Hasan dengan Husain yang putih licin Asal Syiruga Hasan dengan Husain cucu di Nabi anak Tuan Siti Fatimah Zuhra Sallu ala Muhammadin Sallu ala mufassalin Sahan Nabi, sahan Nabi Sahan Nabi wal mursalin Allah ya Allah صلوا على محمد صلوا على مفصل سعى النبي سعى النبي سعى النبي والمرسلين الله يا الله
Dengar, hei mala dengar lain kisah Sabah kabaran. Hei mala bayun terbang jidong jeng jempang. Hei mala dengar lain kisah Sabah kabaran. Hei mala bayun terbang jidong jeng jempang. Hai milen laha walaha ugella. Milen lahe walahe ugelle. Bukan le sayang lana pade jipot angin le rubah metimpa sakit dengan senang lonten lama hati hana lon lahe baur ngelingkah. Di langit bintang di bumi pade bulan ategle meble cahaya londongan londang di mata jile teringat sampai ke air mata. Hai jut majut di kura-kura gunung, jika tabang dalam dunia urang jikura malam di sebelah malaikat tega ya teman. Hai jut majut di kura-kura gunung, jika tabang dalam dunia urang jikura malam di sebelah malaikat tega ya teman. Ila otak ila ombame alon kapaini etron lumbang hai bajutra salah bukan lalon awai fon salah awai bagata ila otak alon etron salah lalon salah ila ombame alon kabaidi etron lumbang ai bajutra salah bukan lalon awai fon salah awai bagata ila otak. Hai anaknya lain ai ado lagu ke abe lain ai ado yang kamu hidang.
layan ay ado Kamu meriwang Allah layan ay ado Uraga jula Sep sepu beangka, uraga sep sepu beangka, uraga jola jaya piga troka memeriwang. Sep sepu beangka, uraga sep sepu beangka, uraga jola jaya piga troka memeriwang. Sep sepu beangka, uraga sep sepu beangka. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Selawut UIN Araniri Banda Aceh dan Sanggar Tamadun Adab. Yang terhormat Rektor UIN Araniri Banda Aceh, yang kami hormati Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana beserta segenap pimpinan di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh, Ketua Senat Mahasiswa beserta segenap jajarannya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa beserta segenap jajarannya, dan beserta seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Araniri tahun 2022. Honorable the Chancellor of UIN Araniri Banda Aceh, Honorable to the Vice Chancellor of UIN Araniri Banda Aceh, Honorable to the PJ Governor of Aceh or their representative, Honorable the Chairman of Senat UIN Araniri Banda Aceh along with the staff, Honorable the Dean and Postgrad Directions along with all the leaders in UIN Araniri Environment, Honorable the Chairman of the Executive Board, and to all the new students at Araniri State Islamic University, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tahun akademik 2022-2023 Kamis 25 Agustus dimulai. By saying Bismillahirrahmanirrahim, the opening ceremony of the introduction of student academic culture at the State Islamic University of Araniri Banda Aceh in 2022, Thursday, August 25 and 2022. Welcome to the introduction academic culture and student affairs UIN Araniri Banda Aceh. Mengawali acara, kita dengarkan dengan khidmat lantunan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Fadal Al-Khalidi. To bless today's event, let's listen together reciting the Holy Quran by Fadal Al-Khalidi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallah Innallaha ni'imma ya'idhukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. And continued with the Badar prayer. Audience, please stand up. Dilanjutkan dengan sholawat Badar. Hadirin dimohon berdiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda sing the Indonesian National Anthem, Indonesia Raya Anthem, led by Dewi Rahmawati. Audience, please keep stand up. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Dewi Rahmawati. Audience, please sit back. Hadirin disilahkan duduk kembali. And the next sing Mars Darussalam and Mars Uin Araniri by Uin Araniri students who are the mentors of student today 2022. Dilanjutkan dengan Mars Darussalam dan Mars UIN Araniri dibawakan oleh
mahasiswa UIN Araniri yang merupakan para mentor BBAK tahun 2022. Committee report by the Vice Chancellor for Student Affairs and Cooperation, Profesor Dr. Saifullah MAG. Laporan panitia sekaligus sambutan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Bapak Profesor Dr. Saifullah MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Rektor UIN Araniri, para wakil rektor, para kepala biru, para dekan di lingkungan UIN Araniri, direktur pasca sarjana, para wakil dekan, pada ketua lembaga dan kepala lembaga, kepala pusat, kepala UPT, pada para ketua prodi, sekretaris prodi, para KTU, Kasubag yang ada di UIN Araniri.
anak-anak kami, tua SEMA dan segenap jajarannya dari universitas sampai fakultas, ketua DEMA dari universitas sampai fakultas, para ketua HMP dan segenap unsurnya, teristimewa kepada ketua panitia dan seluruh jajarannya yang telah bekerja selama beberapa hari ini untuk menyambut tamu besar kita yang pada hari ini sudah ada di depan mata kita. Yang kami muliakan dan kami hormati, kami sayangi anak-anak kami, para mahasiswa baru yang telah berhadir di lapangan UIN Naraniri ini, dan juga yang kami muliakan para segenap insan pers, hadirin dan hadirat semuanya yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Rektor yang bahwa Bapak Rektor pada tahun ini kita mengambil tema pengenalan akademik dan budaya akademik dan kemajuan ini adalah dengan judul merekonstruksi generasi intelektual demi mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang berlandaskan keislaman. Tema ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah antara pihak pimpinan di UIN Naraniri dan juga dengan pihak pimpinan mahasiswa yang ada di UIN Naraniri. Selanjutnya perlu kami laporkan yang bahwa pada hari ini kita menerima Bapak Rektor 3.900 mahasiswa baru dari berbagai fakultas dan juga dari berbagai program studi yang mereka nanti akan menimba ilmunya. Kegiatan PBAK ini dilaksanakan selama 3 hari dan sesungguhnya sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu mengenai pengenalan perpustakaan, dan adik-adik sudah mengikuti semua. Dan hari yang pertama ini adalah kita berada di lapangan ini dalam rangka mengikuti PBAK ini, dan kami mengharapkan kesabaran kepada anak-anak kami atas teriknya matahari. Matahari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terik matahari ini semua unsur yang masih bersifat dasar dan menengah akan dibakar semua, dan kalian akan menuju ke sebuah intelektual terakhir kalian, yang di sini adalah dapat kalian asah berbagai intelektual yang kalian miliki, baik intelijensinya, baik skill yang kalian miliki, intelijen, religiusitas, emosional dan lain sebagainya. Silakan eksplorkan, keluarkan semua kemampuan dari bidang akademik intelektual kalian, skill dan kearifan-kearifan yang kalian miliki selama ini. Di sini adalah tempatnya bagi kalian untuk mengeksplor semua kemampuan yang kalian miliki, yang selama ini mungkin di sekolah menengah atau di daerah kalian masing-masing masih agak terbatas. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Di sisi lain, kami juga akan menyampaikan sedikit yang bahwa, dan ini sering terjadi Bapak Rektor, dan pada hari ini saya secara lembaga juga menyampaikan sekali lagi, atau sebelum anak-anak kami nanti menuju bangku kuliah atau kursi kuliah di kelas-kelas, yang bahwa kalian itu tidak bisa terlepas dari program studi yang kalian pilih, yang kalian akan kuliah sebentar lagi.
kenalilah semua unsur yang sangat penting di program studi itu. Kenalilah berbagai website yang ada, karena dalam pengalaman beberapa tahun ini hampir selesai kuliah, web UIN pun tidak tahu. Hampir selesai kuliah, ketua prodinya pun tidak tahu siapa. Mudah-mudahan ke depan ini tidak akan terjadi lagi yang begini-beginian. Dan kami melihat semua anak-anak kami di sini keseriusan dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Itulah yang kami dapat laporkan, Bapak Rektor. Terima kasih kepada semua panitia yang terlibat, kepada semua undangan yang telah hadir. Dan akhirnya kami memohon kepada Bapak Rektor untuk membuka acara ini secara resmi. Adanallah wa ikum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting speech from University President Mahmudin, the Student Executive Council of UIN Araniri, Banda Aceh. Selanjutnya, sambutan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri oleh Saudara Mahmudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata untuk Indonesia, dua kata untuk Aceh yang lebih baik. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Aceh. Alhamdulillahilladzi nikmatil iman wal islam wal hidayah wal kafa biha nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Yang saya hormati Ayahanda Rektor UIN Araniri, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wali Mal Khusus, Wakil Rektor 3 yang membidangi bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati Kepala Biro, para dekan dan wakil dekan, serta seluruh ketua lembaga selingkungan UIN Araniri Banda Aceh. Dan ucapan terima kasih saya kepada kawan-kawan panitia yang telah mempersiapkan acara sedemikian rupa sehingga acara dapat berjalan dengan semestinya. Dan yang saya cintai dan serta banggakan, adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022. Teman-teman mahasiswa baru, melihat momen pada pagi hari ini yang sangat cerah, saya teringat 4 tahun yang lalu saya juga pernah duduk seperti kawan-kawan di hadapan saya ini. Saya juga pernah merasakan terik matahari yang sama, dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan untuk berproses, untuk mengubah kehidupan bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Maka izinkanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat datang adinda-adinda angkatan tahun 2022. Selamat datang di kampus jantung hati rakyat Aceh. Selamat datang di kampus pergerakan, kampus yang kadang kalanya
dalam segi pergerakan dibatasi arah geraknya. Kampus yang kadang kalanya ketika kita bergerak, ketika kita menyampaikan aspirasi, hanya dianggap sebagai angin berlalu semata. Hari ini sebuah nama dari siswa bertransformasi menjadi mahasiswa. Sebuah nama yang megah dan sakral telah disematkan kepada kawan-kawan semua. Sebagai seorang insan pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk mewujudkan, karena hari ini kawan-kawan mahasiswa baru sudah mengemban yang namanya mahasiswa. Tanggung jawab yang besar ada di pundak kawan-kawan semua. Menjadi mahasiswa tidak sama dengan siswa. Menjadi mahasiswa ketika kita berbicara harus berdasarkan analisa, tidak boleh berdasarkan prasangka. Menjadi mahasiswa, perkataan kita juga harus sesuai dengan perbuatan. Dan juga sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan orang di sekitar kita untuk umat dan bangsa. Dan menjadi mahasiswa, kita harus mampu menjadi konseptor dan eksekutor. Apabila kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, daripada pemangku-pemangku kebijakan kita tidak berpihak kepada rakyat, maka hari ini tugas kawan-kawan sebagai seorang mahasiswa untuk mengawasi hal itu. Bagaimana kawan-kawan semua? Siap? Siap untuk kita kawal semua kebijakan yang ada di Aceh ini? Memang harus siap ya. Karena kalian adalah orang-orang pilihan yang beruntung bisa masuk di perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan. Karena 30 dari 100 pemuda Indonesia tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Karena apa? Karena mahalnya biaya perkuliahan sekarang ini. Maka beruntunglah kawan-kawan yang hari ini bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 4 tahun kawan-kawan akan berpetualang di kampus tercinta ini. Silahkan kawan-kawan temukan banyak hal. Tapi ingat, jika selama kawan-kawan berpetualang di dalam kampus, jika melihat ada mahasiswa yang menyibukkan dirinya untuk asik turun ke jalan, untuk menyuarakan suara rakyat, ada mahasiswa yang menyibukkan dirinya untuk hanya berdemo, jangan dihujat, jangan dikata-katakan, karena mereka turun ke jalan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat Aceh dan Indonesia khususnya. Karena sebagai mahasiswa, seorang pejuang keadilan, maka kita apabila kebaikan ataupun kejujuran itu menyakitkan untuk disampaikan, tugas kita sebagai seorang mahasiswa untuk menyampaikan persoalan itu dengan lantang. Saya ulangi sekali lagi, jika kebenaran semenyakitkan apapun itu, apabila itu salah, maka kita sebagai seorang mahasiswa harus mengatakan bahwasanya itu salah dengan lantang. Dan jika selama 4 tahun kawan-kawan berada di kampus UIN Araniri Banda Aceh,
kawan-kawan melihat ada mahasiswa yang sibuk dengan inovasi, penelitian dan karya-karyanya, jangan juga dibuli, jangan juga dikata-katain di belakang, karena bisa saja mereka sedang membawa nama UIN di kancah nasional ataupun internasional. Baiklah kawan-kawan semua, untuk menutup sambutan cinta saya pada pagi hari ini kepada kawan-kawan semua, saya ingin kawan-kawan mengucapkan ikrar sumpah mahasiswa, bentuk komitmen kita bersama untuk merawat negeri ini. Tolong kawan-kawan acungkan tangan kiri kalian ke atas dan ikuti perkataan saya. Dan yang merasa sebagai seorang mahasiswa, tolong diangkat tangan kirinya ke atas. Kita akan mengucapkan ikrar sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang melakukan kebaikan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang menebar kebermanfaatan, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, itulah aku. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sebelum saya tutup sambutan cinta saya ini kepada kawan-kawan semua, saya mau bersaksi bahwa saya cinta terhadap kawan-kawan semua. Kita adalah keluarga. Sekian mungkin dari saya. Saya akhiri, saya Mahmudin, Presiden Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, Rector's direction as well as opening for the introduction to academic culture and student affairs, Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Arahan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri sekaligus membuka acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2022 kepada Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, disilakan. Sebelum saya membuka acara PBAK pada pagi yang mulia ini,
Dipersilakan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kami untuk berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Sebelah sana masih ada mahasiswi kami yang belum buka masker. Silakan buka masker terlebih dahulu. Kita akan melakukan zikir. Kita serahkan seluruh prosesi hari ini berzikir kepada Allah. Hanya Allah zat yang bisa membantu kelancaran aktivitas PBAK kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Nanti ikuti lafaz zikir yang saya pimpin. Prosesi zikir pertama kita akan membaca Fatihah 3 kali. Fatihah pertama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah kedua kita sampaikan kepada para sahabat dan Maulana Syekh. Fatihah ketiga kita niatkan untuk kesuksesan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian setelah saya membaca fazkuruni azkurkum, semua kita membaca Allah, Allah, Allah. Kemudian dalam hati berniat, semoga Allah sukseskan kegiatan kita pada hari ini, dihindari dari semua fitnah dan bencana. Siap? Baik, kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati sahabah wa maulana Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fazkuruni azkurkum. Allah, Allah, Allah. Silakan ucap semua. Allah, 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 Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raifur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yushallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik kami duduk semuanya kembali dengan tertib. Semua masker dilepas karena Anda perlu udara yang cukup biar tidak lelah dan sebagainya. Maskernya dibuka semuanya. Tolong maskernya dibuka semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati dan meridhai kegiatan kita pada hari yang mulia ini. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana dengan dedikasi beliau sebagai Rasul akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini telah mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Yang kami muliakan, Wakil Rektor 3, Bapak Ibu para pimpinan di lingkungan perguruan tinggi dan fakultas sampai ke jajaran prodi, sekretaris prodi, kemudian Ketua Presiden Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh beserta seluruh jajarannya, Ketua SEMA UIN Araniri Banda Aceh beserta seluruh jajarannya, seluruh panitia yang kami banggakan atas dedikasi pengabdian Anda pada hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan PBAK bisa berjalan dengan baik sampai selesai kegiatan ini sebagaimana yang telah direncanakan nantinya sampai pada level prodi. Kemudian yang kami banggakan, para mahasiswa-mahasiswi kami yang hari ini Anda sebagai mahasiswa baru di kampus UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan ini kami atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan di kampus yang mulia ini. Anda warga kami, mahasiswa-mahasiswi, kami siap membimbing, mendidik Anda, para unsur pimpinan di perguruan tinggi ini, para dekan, para dosen, semuanya siap membimbing akademik, membimbing skill, keterampilan Anda selama berada di kampus ini. Untuk itu, ikutilah seluruh prosedur, seluruh aturan akademik yang berlaku di kampus ini. Jangan Anda euforia, jangan Anda membanggakan diri sebagai mahasiswa baru. Euforia itu tidak boleh lebih dari 1 semester. Kemudian fokus, Anda harus belajar menyelesaikan studi ini tepat waktu, karena tidak ada waktu main-main di sini. Anda harus memahami keberadaan Anda sebagai mahasiswa baru itu waktunya 4 tahun atau 4 tahun setengah. Setelah itu Anda terus melanjutkan studi ke S2 dan S3, karena Aceh bangsa ini ke depan berada tanggung jawabnya di pundak Anda sekalian. Kami dulunya juga begini, prosesnya juga telah kami ikuti. Yang membedakan kita hanyalah waktu dan kesempatan. Ada pepatah yang mengatakan, where you are, I was, where I am, you will be. Posisi Anda hari ini sebagai mahasiswa, kami dulunya sudah menjadi mahasiswa yang duduk juga bersimpuh seperti Anda. Hari ini kami sebagai rektor, Anda nantinya akan mengisi juga bangku rektor, menjadi dosen, menjadi dekan. Maka fokuslah belajar, jangan main-main ketika berada di kampus. Lupakan seluruh senda gurau. Jangan Anda pergi kuliah ke kampus ini karena hanya merasakan tidak nyaman di kampung, karena merasa bahwa daripada menganggur lebih baik pergi ke perguruan tinggi. Lupakan semua niat yang tidak baik ini. Tanamkan dalam hati Anda semua, mahasiswa-mahasiswi kami, Anda pergi ke sini adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar spirit perjuangan Anda ini tetap tumbuh dan menyala. Ingatlah orang tua Anda di kampung. Terkadang mereka sebagai petani sawah, terkadang mereka sebagai nelayan, yang tiap hari dia mencari uang untuk Anda berada di kampus ini agar anaknya bisa sekolah, bisa kuliah dengan baik. Mintalah doa, satukanlah sinyal doa dan usaha Anda dengan doa orang tua. Jangan orang tua Anda bersimpuh tengah malam ketika tahajudnya mengharapkan anaknya sukses, tapi di sini Anda tidur-tiduran di rumah.
tidak pernah kuliah, doa orang tua Anda tidak nyambung dengan apa yang Anda ikhtiarkan. Satukan sinyal ini, doa orang tua Anda dengan ikhtiar yang Anda lakukan selama 4 tahun ke depan, Anda satukan. Kami berharap kita akan ketemu 4 tahun yang kemudian Anda diwisuda sebagai sarjana pada fakultas masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PBAK UIN Araniri Banda Aceh tahun 2022-2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handing over alma mater for symbols to new student. From Cud Angkasa, Faculty of Sharia and Law Study Program, Aini Atifah, Information Technology Education Study Program, Faculty of Education. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis baju alma mater Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh kepada mahasiswa baru kepada nama yang kami sebutkan agar mengambil tempat yang telah ditentukan. 1. Cud Angkasa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2. Aini Atifah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Teknologi Informasi. Rektor UIN Araniri berkenan mengambil tempat. Rektor UIN Araniri berkenan menyerahkan sekaligus memakaikan baju alma mater. Berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan Ketua Senat Mahasiswa. For all audience, please stand up. Kepada seluruh mahasiswa dimohon berdiri. With the use of alma mater clothes, all of my college have officially become student of Araniri Banda Aceh. Welcome to be a part of Cuco Araniri. Dengan pemakaian baju alma mater menjadi tanda bahwa rekan-rekan sudah resmi menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Terima kasih Rektor, segenap pimpinan, mahasiswa yang mewakili berkenan mengambil tempat semula, dan kepada seluruh mahasiswa berkenan mengambil tempat semula. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Thanks to the collector, and all students are allowed to take their place again. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa, kami silahkan duduk kembali. In the next agenda, creating speech of material by head of the National Narcotics Agency, delivery material, the role of university and drug prevention effort by Mr. AKBP Werda Susetio SE. Penyampaian materi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh oleh AKBP Werda Susetio SE. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Rektor UIN, Bapak Wakil Rektor, beserta dengan staf dari UIN, dan juga yang kami hormati panitia ya pelaksanaan untuk kegiatan pada hari ini, dan juga adik-adik semua yang kami cintai dan kami banggakan. Pada seluruhnya, selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah ya, walaupun agak berjemur sedikit di sini. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Rektor atas undangan pada kami. Jadi mohon izin sebelumnya, kami mewakili dari Bapak Kepala BNNP Aceh, Bapak Brigadir Jenderal Heru Pranoto. Jadi kebetulan beliau pada kesempatan ini, Pak, mohon izin, beliau ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Ada kegiatan di Jakarta, habis itu ke Makassar dalam rangka kegiatan dari BNN Pusat. Jadi pada kesempatan ini diwakilkan kepada kami Kabag Umum selaku pemateri. Jadi pada adik semua dan izin Bapak Rektor, sebelum menyampaikan beberapa hal berkaitan masalah ya peran dari perguruan tinggi yang terkait masalah narkoba, mungkin alangkah baiknya kalau saya sendiri mungkin memperkenalkan diri. Nama Werda Susetio, ya.
asli dari Jawa Timur, dari Kediri, ya. Kebetulan dari kepolisian, lama di Polres Pidi, Polres Aceh Barat, Polda Aceh, lalu di BNN Pusat, di Deputi Pemberantasan, dan alhamdulillah sekarang pernah menjadi kepala BNNK Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, dan sekarang di provinsi menjadi Kabak Umum. Jadi pada dari semua, sebelum ya saya lun menjadi polisi, sama dengan adik-adik semua, ya, lun dari mahasiswa juga dulu di Malang, Jawa Timur, ya sama. Habis itu dari mahasiswa sudah menjadi sarjana, alhamdulillah ikut, ya, waktu pada saat itu adalah ABRI, ya, ABRI. Jadi lun menjadi polisi memang sumbernya dari sarjana, seperti adik-adik semua. Saya mengharap nanti, ya, mudah-mudahan pada adik semua, ya, harus mempunyai sekarang mempunyai stafet. Setelah ini saya mau kemana, itu ya. Jadi nama bapak tadi Wirda Susetio. Wirda itu adalah tua. Kalau di Jakarta ada namanya Panti Wirda, panti orang-orang tua, orang-orang jumbo, ya. Su itu lebih, setio itu setia. Anak pertama yang setianya lebih kepada orang tuanya, karena orang tua saya lah yang menjadikan saya bisa berdiri di depan adik-adik semua. Doa-doa dari orang tua saya, ya. Makanya adik-adik semua, ya, saya mengharap, ya, semangat kita dan belajar, ya. Apalagi sekarang, ya, terkait masalah narkoba, angka prevalensi, ya, khususnya di Aceh sendiri, Aceh sudah menduduki ranking 6 nasional masalah peredaran gelap narkoba, ya. 2,80% sudah terkena narkoba, dalam hal arti lebih dari 70.000, ya, mohon maaf, dari saudara kita yang sudah terpapar masalah narkoba, ya. Makanya hal inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa kita berkumpul di sini, ya? Ya, sedikit banyaknya kita tuh harus tahu masalah narkoba, ya. Makanya Bapak mencoba untuk berimprov aja masalah narkoba ini. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya. Jadi makanya saya mengharap kepada ini semua, peran dari perguruan tinggi ini sangat penting sekali, ya. Saya mengharap nanti disinilah duta-duta anti narkoba itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bersama. Apa sih bahaya narkoba? Ya, narkoba sangat bahaya sekali. Kalau kita lihat dengan COVID-19 lebih bahaya narkoba. Ya, survei membuktikan satu hari 40 sampai 50 orang meninggal dunia karena narkoba. Bukan narkoba mati dia dikubur gitu, dalam hal arti mati otaknya. Dia nggak bisa berpikir jernih lagi masalah kehidupan ini. Mati otaknya, dianggap dia mati, sebenarnya dia hidup tapi sebenarnya mati. Itulah orang-orang yang terkena narkoba, bisa dibilang adalah seorang zombie, ya, tidak mempunyai arah dan tujuan. Bahwasanya kalau kita lihat sendiri peredaran narkoba luar biasa. Indonesia ini darurat narkoba. Seluruh negara-negara menyerang Indonesia, termasuk Timur Tengah, ya, Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, ya, itu menyerang Indonesia juga. Makanya sekarang ditanda adik semua, kemarin penangkapan BNN, mohon maaf, di dekat dengan kampus kita di Satungkup, 536 kilo jaringan dari Afghanistan masuk ke Aceh. Bayangkan kalau total seluruhnya yang masuk Aceh tahun kemarin adalah hampir mencapai 3,5 ton masuk ke Aceh. Alhamdulillah bisa kita ungkap semua, bisa kita tangkap pelaku-pelakunya semua, ya. Makanya ada di desa Tungkup dekat dengan kita ini. Kalau seandainya itu nggak bisa ditangkap, Allahu alam, ya. Makanya saya ingatkan kepada dari semua, masalah narkoba ini harus menjadikan atensi kita bersama, apalagi Anda sekarang di perguruan tinggi ini. Jadi saya mengharap, ya,
Mungkin sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Senat yang sudah dilantik semalam ya. Semoga dengan dibentuknya Senat yang sudah pejabat yang baru bisa lebih berkiprah lagi khususnya masalah narkoba. Kami mengharap segera rumuskan ya bentuk Satgas anti narkoba di kampus kita ini, karena dengan ya adanya Satgas ini tentu justru untuk mengakomodir ya, untuk memperkecil masalah peredaran gelap narkoba yang ada di perguruan tinggi. Jadi jangan diharap pondok pesantren itu aman. Justru pondok pesantren itu sekarang menjadi sasaran dari bandar-bandar narkoba ini. Ya. Jadi saya ingat kepada anda semua, masalah narkoba ini tolong diingat betul. Orang yang sudah kena narkoba tidak akan bisa normal lagi. Tidak akan bisa sembuh lagi. Tidak akan bisa sehat lagi. Kalau sudah terkena narkoba, selamat tinggal akal sehat Anda. Selamat tinggal masa depan Anda. Ya, karena narkoba ini ya, kalau rehabilitasi ada di tempat BNNK ada. Rehabilitasi hanya mengangkat kata pulih, tidak sembuh atau tidak normal lagi. Pulih dalam arti tidak menggunakan lagi, menghambat dia jangan menggunakan lagi. Tapi itu bukan jaminan untuk dia sembuh. Karena apa? Habis direhabilitasi, dia nanti pasti akan menggunakan lagi. Ini permasalahan kita sekarang. Sementara di Aceh sendiri masalah panti rehabilitasi masih minim sekali, kecil. Ya, makanya saya mengharap pada semua orang yang menggunakan narkoba tidak akan bisa normal lagi, tidak akan sembuh lagi, ya. Hanya tinggal tunggu kematian aja. Makanya saya mengharap pada adik semua di sini adalah calon-calon generasi muda penerus bangsa, calon pemimpin bangsa ini. Jangan sampai ada yang menggunakan narkoba. Kalau Anda sayang sama diri Anda sayang sama masa depan Anda, kalau Anda sayang sama orang tua Anda, tinggalkan jauh-jauh masalah narkoba ini. Jangan terpengaruh. Luar biasa efek dampaknya ini. Ya, bisa membalikkan mindset manusia. Ya, dia sudah tidak berakhlak lagi, tidak bermoral lagi. Ya, sewaktu Bapak dulu menjadi kepala BNNK Kabupaten Pidi, ada seorang ibu kandung meminta kepada Bapak tembak mati anak saya sekarang ini. Dia pengguna narkoba, Pak, tembak mati. Saya akan membuat suatu pernyataan pada Bapak, saya tidak akan menuntut Bapak. Tembak mati Pak sekarang anak saya ini. Itu ibu kandung yang meminta kepada saya sendiri. Bapak tahu nggak pekerjaan saya tukang cuci, dia anak yatim Pak. Ini permasalahan sekarang ada di semua. Ya, makanya sekarang ini kita harus waspada betul masalah narkoba ini. Jangan terpengaruh. Ada juga yang masalah-masalah terpengaruhnya karena apa? Paling banyak ini adalah coba-coba, dipaksa sama teman. Coba pakai ini nanti kamu akan sehat, pakai ini kamu akan pinter. Ujung-ujungnya nanti kita terjerumus. Ya, sudah banyak korban, sudah banyak yang meninggal karena narkoba ini. Apalagi ganja. Ya, saya mengharapkan pada diri semua, mahasiswa UIN di sini, tidak ada yang bilang ganja itu bisa dilegalkan. Jangan sampai ada yang buat statement seperti begitu. Berdasarkan undang-undang, selama undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih ada, ya, belum dicabut. Jadi tidak ada yang bilang ganja itu bisa dilegalkan. Ya. Jadi makanya karena apa? Boleh negara lain bisa melegalkan ganja seperti Thailand, Kanada, Australia. Sekarang mereka menyesal sekali. Karena apa? Justru sekarang efeknya, dampaknya itu pada manusia itu sendiri. Sudah bisa tidak urus lagi. Kenapa ganja di Indonesia ini nggak bisa dilegalkan? Khususnya di Aceh. Karena tetrahidrokannabinolnya sangat-sangat tinggi. Itulah yang merusak, daya rusaknya yang tinggi sekali. Dan tidak bisa untuk medis. Tidak bisa untuk medis. Karena lebih banyak mudaratnya daripada untuk medisnya. Karena apa? Tetrahidrokannabinolnya 18%. Itu yang merusak otak kita. Makanya kalau orang menggunakan ganja itu gangguan kejiwaan permanen dan tidak bisa disembuhkan. Ya. Jadi saya mengharap pada semua ya, di sini ada dia harus semangat. Kita harus belajar sama pengalaman. Belajarlah dari sebuah negara yang hancur karena narkoba, Kolombia. Ya. Kolombia. Dengan 4 kartel, 4 bandar narkoba harus mendatangkan pasukan tempur Amerika Serikat sehingga untuk mengusir kartel-kartel narkoba itu. Belajar pengalaman dari negara Cina yang bisa dijajah oleh Inggris, perang candu.
ya, perang candu. Itu yang sekarang ini ya, tentara Amerika bisa kalah dengan tentara Vietnam. Karena apa? Perang candu juga sama. Sekarang kita bicara Indonesia. Dulu sabu ini memang tidak dikenal di Indonesia. Sabu ini tujuannya ke Australia. Ya, Indonesia tempat transit sabunya karena dilihat pangsar besar, menggiurkan. Makanya sekarang Indonesia inilah yang menjadi sasarannya. Ya, makanya di BNN punya strategi yang pertama adalah demand reduction dan supply reduction. Demand ini adalah untuk menurunkan angka permintaan. Ya, dengan cara apa pencegahan? Makanya sekarang inilah ya ada dari semua saya meminta ya bantuan pada teman-teman kami ya dari teman-teman semua dari Senat ya, dari saudara tolong untuk adik-adiknya bisa dibimbing dalam hal arti apa? Segera secara internal untuk masalah pencegahan masalah narkoba ini, bentuk satgas anti narkoba di lingkungan kita sehingga lingkungan kita bisa bersih narkoba. Sekarang universitas di Jawa rata-rata sudah bersinar semua, kampus bersinar semua, dalam arti memang sudah zero masalah narkobanya, termasuk mahasiswanya sendiri ya. Ya makanya sekarang ini harus kita bentuk, jangan sampai nanti justru di sini ya marak masalah narkobanya. Ini yang harus kita cegah adik-adik semua. Jangan sampai nanti justru orang itu menilai tempat kita ini adalah tempatnya narkoba. Ya, makanya sekarang harus kita bentuk, harus kita upayakan pencegahan ya dari internal kita, dari kampus kita. Makanya saya minta peran-peran dari mahasiswa semua ya, termasuk adik-adik yang baru ini semua. Anda harus paham betul masalah narkoba ini. Jangan sampai nanti kita tuh justru terjerumus di sini ya. Makanya kita harus banyak belajar. Bapak pernah membaca sebuah buku, ya. Buku itu luar biasa sekali. Ya, ada seorang pelari nasional, pelari dunia, perempuan tercepat di dunia. Kita nggak tahu siapa dirinya. Ternyata dia adalah basicnya seorang cacat. Dari kecil diasuh oleh ibunya, dirawat ibunya sehingga dia diberikan motivasi, dorongan yang kuat sehingga dia tuh bisa menjadi seorang pelari tercepat wanita di dunia. Kita berbicara masalah Bill Clinton. Kenapa dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat? Karena apa? Di kamarnya itu ditulis semua Presiden United States. Itulah yang bisa memotivasi dirinya. Ya, KFC, ya, Kolonel Sanders mencoba 1000 kali resep sehingga dia harus pensiun dari tentara baru ketemu namanya KFC itu. Karena apa? Dorongan dia. Ya, Albert Einstein gitu juga. Di sekolahnya dia dianggap orang yang gila, bodoh. Tetapi kita lihat apa yang sudah ditemukan oleh beliau. James Watt, masalah lampu dan lain-lainnya semua. Ya, makanya sekarang ada semua. Ya, saya mohon pada adik semua ya semangat kita. Ya, Bapak juga punya anak juga sama. Ya, justru anak Bapak sekarang kemarin di SMA Mosa, sekarang di UB Brawijaya ya, saya kasih nasihat juga sama. Anak saya nomor 2 kelas 3 di Riyadh, gitu juga dia punya keinginan cita-cita. Saya nasihati terus masalah ini, masalah narkoba. Jangan sampai terjerumus masalah narkoba ini. Ingat adik-adik semua. Ya, narkoba tidak akan membuat Anda normal lagi. Narkoba tidak akan membuat Anda sehat lagi. Justru dengan narkoba kematianlah yang menunggu Anda sekarang. Makanya jangan pernah coba-coba. Ya, jangan pernah coba-coba. Ya, belajar dari pengalaman dari saudara kita yang sudah terkena narkoba, yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, justru menjadi masalah di kampungnya dia sendiri. Ya, jadi makanya Bapak banyak bicara masalah ini, masalah pengalaman. Kemarin waktu menjadi kepala BNKPD gitu juga sama. Bayangkan seorang anak yang sudah kena narkoba minta sama ibunya, "Mak, peng." Ibunya tahu anaknya pengguna narkoba. "Bentar nak, mama mau sholat maghrib." Apa yang ternyata kita lihat? Begitu mamanya sholat bersujud kepada Allah, ditendang pantatnya. Bayangkan ini anak yang kena narkoba, durhaka dia inilah. Iya. Dan dia nggak bisa sembuh lagi sama. Ya. Makanya saya ingat pada dari semua, tolong. Loh Pak, saya kan cewek, jarang kena narkoba. Jangan salah. Justru saya menemukan kasus kemarin, ya di PD. Dia dari SMA, ya yang terkenal di Sigli. Justru dia menjadi pengguna narkoba karena apa? Dia punya pacar, mempengaruhi dia, sehingga dia harus menjadi
pengguna narkoba dan sekarang saya angkat tangan tidak bisa mengobati lagi dan tidak bisa direhab. Karena apa? Halusinasinya sudah terlalu tinggi dia. Ada anak gitu juga di pondok pesantren, cewek terkena narkoba tapi lem cap kameng. Ternyata dia ada masalah dengan orang tuanya. Perempuan, mohon maaf, dari salah satu pondok pesantren ya di daerah Biren. Masih gadis, dia cantik, tapi dia harus menjadi pengguna narkoba. Karena apa? Menggunakan lem cap kameng dan nggak bisa normal lagi itu dek. Ya, makanya betul ya. Saya ingatkan pada dek semua di sini, saya ingatkan sekali lagi, Anda adalah generasi muda penerus bangsa. Anda menjadi kebanggaan kedua orang tua Anda. Anda belum tentu bisa membalas baik budi orang tua. Makanya dengan cara apa? Belajar yang rajin. Wujudkan cita-cita Anda, masa depan Anda. Jangan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ya, apalagi Anda sekarang masuk UIN ini, ya saya anggap susah masuk UIN ini. Karena apa? Harus melalui seleksi. Dan banyak juga yang tidak masuk ke sini karena apa? Mungkin dia tidak lulus seleksi. Anda di sini adalah orang-orang yang terpilih semua di sini. Saya yakin kemampuan Anda, ya. Saya yakin Anda mampu berprestasi dan membuat bangga kampus-kampus Anda di sini. Ya, membuat bangga kampus Anda di sini. Ya, makanya saya ingatkan, ya segera saya mohon untuk masalah peran kampus ini memang sangat dominan sekali. Kita sudah membentuk kemarin di USK juga, sekarang di UIN, mungkin nanti di Lok Sumawe, Malikul Saleh, masalah satgas anti narkoba ini, ya untuk segera dibentuk. Ya, kita harus mempunyai suatu formular rumusan. Ya, kita harus bisa menciptakan kampus kita ini kampus bersih dari narkoba, sehingga kita nanti bisa menjadikan kampus ini kampus yang memang bisa jadi andalan kita bersama. Ya, jadi mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor dan Bapak-Bapak semua atas undangan kami, dan kami mohon maaf juga mungkin sekiranya Bapak Kepala BNNP yang hadir di sini karena beliau ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi beliau menitipkan pesan pada diri semua bahwasanya untuk masalah ini harus menjadikan atensi bersama, ya, karena masalah narkoba ini bukan masalah BNN, bukan masalah polisi aja, ya, tetapi sudah menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintahan, instansi, swasta, BUMN, semua harus bertanggung jawab masalah narkoba ini. Makanya sekarang yang paling terpenting adalah kepedulian kita bersama. Ya, jangan sampai ada yang tidak peduli masalah narkoba ini. Ya, mungkin ada dek semua sudah jelas semua dek ya. Jadi makanya saya ingatkan dek ya, sabu apalagi metafetamin itu dibuat dari bahan-bahan kimia semua. Contohnya adalah H2SO4, air keras, air yang untuk menyiram anggota. Saya mohon maaf, anggota KPK kalau kita lihat dulu novel Baswedan, sehingga matanya buta permanen itu dari H2SO4, lalu dari soda api. Jadi makanya sekarang ini sabu metafetamin itu dibuat dari bahan-bahan kimia semua yang sangat berbahaya sekali. Daging sapi sama daging kambing aja ditetesi sabu tembus jebol ke bawah. Kita bicara otak kita gimana sekarang? Kalau seandainya sabu bisa masuk ke otak kita, hancurlah otak kita dan nggak bisa lagi disembuhkan lagi. Ya, makanya sudah banyak yang dikorban. Kalau kita lihat otaknya yang pengguna narkoba ini, kalau kita lihat di X-ray, ya di rongsen, memang sudah berlubang dia, berlubang dan tidak bisa normal lagi, hanya bisa tangisan air mata aja. Jadi tangisan orang tua kita, seakan-akan orang tua kita gagal mendidik anak-anaknya. Disinilah, ya. Jadi makanya saya ingatkan ada semuanya, tolong di sini saya anggap menjadi duta-duta anti narkoba. Ya, jangan sampai di sini ada yang menggunakan narkoba, walaupun pakai ganja, walaupun pakai satu isap aja Pak. Saya jamin dek, kalau orang sudah menggunakan narkoba sabu pakai bong, sekali hisap, saya jamin 1000% dia pasti besok akan mencari bandar itu, mencari kurirnya, mencari pengedarnya. Karena apa? Dia sudah ketagihan. Ya. Jadi makanya saya ingatkan, jangan pernah coba-coba, jangan sekali-kali mencoba, jangan pernah terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan bahwasanya ganja ini, sabu ini bisa membuat Anda pinter, bisa relaksasi, Anda bisa santai, bisa enjoy, nggak usah gini Anda pinter sini, enggak, jangan ya. Itu semua cuma hoax aja ya. Jadi mungkin itu aja Bapak Rektor, terima kasih atas undangannya di sini. Jadi mungkin ya
ikan sepat, ikan gabus Pak, makin cepat makin bagus. Ya, ikan lele, ikan sembilang, ya tidak bertele-tele tapi harus dibilang-bilang gitu ya. Terima kasih, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak tetap di tempat. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan plakat kepada narasumber oleh Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Rektor berkenan menyerahkan, berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya berkenan mengambil tempat semula. The next agenda, prayer reading by Dr. Mumtazul Fikri MA. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas terlaksananya acara ini, marilah sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Dr. Mumtazul Fikri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik, ثبت قلوبنا على كلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With the end of the prayer, the opening ceremony for the introduction of the academic student of Araniri Banda Aceh ended.
2022. We apologize if there is mistakes. Congratulations on being part of Cuco Araniri Banda Aceh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tahun akademik 2022-2023. Saya Fitri dan saya Syarifah Mutmainnah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Puja Nur Fatana untuk memandu berbagai acara atraksi lainnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian semua siap kan untuk acara selanjutnya? Siap kan? Oke, sekarang kita saksiin acara pengenalan UKK dan UKM. Itu ada beberapa, ada tapak suci, karate, ada teater rongsokan dan juga gain pala. Nah, untuk pertama kita sama-sama nih mau nyaksiin tapak suci. Jadi untuk para tim tapak suci, tepuk tangannya dulu dong, meriah tepuk tangan semuanya. Kepala tim tapak suci kami persilahkan.
Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta, yang digagas oleh pendekar besar Muhammad Bari Irsyad. UKM Tapak Suci didirikan pada tanggal 20 Juni 2016 yang digagas oleh Rahmat Fitra, salah satu mahasiswa UIN Araniri. Perkembangan dan kemajuan UKM Tapak Suci tidak terlepas dari bimbingan Bapak Ihdi Karim Makinara. UKM Tapak Suci saat ini diketuai oleh Juanda Khairi Caniago. UKM Tapak Suci telah banyak menuai prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Juara umum Umsukap pada tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juara 3 Regu Putra pada Pionir tahun 2017 di UIN Araniri. Juara 3 Ganda Putra pada tahun 2019 di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengikuti kejuaraan dunia Tapak Suci Internasional pada tahun 2019 di Solo, Jawa Tengah. Menyelenggarakan kejuaraan Araniri Tapak Suci Championship pertama se-Sumatera pada tahun 2018. Kini Tapak Suci telah berada di tengah-tengah kita untuk menyambut dan memeriahkan PBAK 2022. Penampilan jurus naga. Jurus naga merupakan salah satu jurus baku Tapak Suci yang diciptakan langsung oleh pendekar Tapak Suci. Penggunaan jurus naga diantaranya untuk menyerang lawan dengan menggunakan pisau tangan dengan sasaran kepala hingga dada.
yang gerakannya terdiri dari 100 gerakan, bertujuan menjadikan pencaksilat sebagai wadah persatuan bangsa. Aufaik Siddiq, anggota UKM Tapak Suci, telah mengikuti Pekan Seni dan Olahraga Nasional di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Uliani, Sekretaris UKM Tapak Suci, yang telah mengikuti Pekan Seni dan Olahraga Nasional di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Muhammad Arif Rida, kader Tapak Suci, yang akan bertanding pada Porapidi 2022 mewakili Kota Banda Aceh. Penampilan jurus kipas. Jurus kipas merupakan gabungan jurus tapak suci dengan gerakan-gerakan yang menampakkan seni atau budaya. Penampilan seni ganda. Seni ganda merupakan penampilan yang melatar belakangi sebuah perkelahian untuk membela diri dengan memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus serang bela. Akbar Mahendra dan Rifki Amalda merupakan anggota UKM Tapak Suci yang telah mengikuti Pekan Seni dan Olahraga Nasional di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hadirin yang berbahagia, mohon untuk tidak meniru adegan ini karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Wanda Farhan, Wakil Ketua UKM Tapak Suci. Fitra Aditria Rija Irhas, anggota Humas UKM Tapak Suci. Akbar Mahendra, Kadif Kepelatihan. Abdullah, anggota UKM Tapak Suci. Juanda Khairi Caniago, Ketua UKM
Suci UIN Arangiri. Rifki Amalda, anggota UKM Tapak Suci. Ikra Mulhadi, kader Tapak Suci. Jeffrey, anggota UKM Tapak Suci. Muharat Arif Ridho akan melompat 6 orang. Beliau merupakan kader Tapak Suci yang akan bertanding pada Porapidi 2022 yang akan mewakili Kota Banda Aceh. Mohon untuk tidak meniru adegan ini karena hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Adegan berbahaya, mohon untuk tidak ditiru. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Tapak Suci. Kurang meriah lagi lah. Nggak semangat kalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
sekarang kita cek sound ya. Fakultas Tarbiyah mana suaranya? Kok cowok lemah kali? Fakultas Tarbiyah mana suaranya? Fakultas Usuluddin mana suaranya? Fakultas Dakwah mana suaranya? Fakultas Syariah dan Hukum mana suaranya? Fakultas Adab mana suaranya? Adab kok lemah kali? Ulang, Fakultas Adab mana suaranya? Ulang sekali lagi, Fakultas Adab mana suaranya? Cewek kok, aduh. Cewek aja nih ya, Fakultas Adab mana suaranya? Fakultas Fisik mana suaranya? Mana suaranya? Ulang ya, Fakultas Fisik mana suaranya? Lemah. Ulang sekali lagi, Fakultas Fisik mana suaranya? Feby mana suaranya? Fakultas Tarbiyah mana suaranya? Yang cowok mana suaranya? Woi, bukan kayak gitu caranya, kayak gini, mesin. Cek cek. Halo, halo. Jam berapa sekarang? Jam 10. Oke, jam menunjukkan jam 10.20 ataupun 10 menit lagi menuju jam 10:30. Semangat bagi! Sama bagi! Cek. Oke. Kita ice breaking dikit ya. Oke, kita ice breaking dikit ya. Halo. Kalian 3.900 orang kalah dengan suara aku pakai sound. Oke ya, sekali ya. Ikutin apa yang aku bilang ya. Oke. Lagi. Emang kalian lebih suka yang ngelawak-ngelawak kayak gini daripada bapak-bapak yang ngomong dari atas ya? Iya orang kalian. Oke, apa nih habis nih? Ini kok udah ada matras? Habis ini kita bakalan karate, Bang. Oh, karate. Oh, mungkin ada nggak kawan-kawan yang di sini yang waktu SMA-nya pernah ikut karate? Hapkido, Inkanas. Hapkido. Nih cewek ada, Bang. Oh, ada? Ada cewek ada nih. Ayo, mana? Berdiri. Jangan tunjuk-tunjuk aja. Berdiri dong. Berdiri. Mana? Halo. Berdiri lah. Halo kakak. Enak nih. Fakultas Syariah cantik. Kak, namanya siapa kak? Oh maaf kak. Berdiri dong. Enggak, ya udah kalau ngomong nggak apa-apa. Aku cuma masuk buat kawan-kawan yang set aja. Oke, selanjutnya berarti dari karate nih, kita bakal nyaksiin sama-sama karate. Jadi sebelumnya tepuk tangan dulu dong biar anak karate semangat. Kurang semangat, tepuk tangan lagi lah.
Cowok kan belum makan pagi ya? Tepuk tangan sekali lagi Pak karena ditampil nih. Kawan-kawan, kawan-kawan, masih sehat? Halo, halo. Kayak ini, mungkin kalian dari tadi pagi waktu kalian nyampe sini jam 6:15, abang nih yang kalian pertama mati berdiri dari situ. Ayo adik-adik, jumlah. Ada saya kayak gitu. Ada. Oke. Hari ini memakai mic ataupun alat pembesar suara. Enggak dengar. Oke. Dengar. Hari ini saya berdiri di sini tidak memakai pembesar suara ataupun mikrofon. Saya ingin membakar semangat kawan-kawan. Kenapa hari ini kami wakil kawan itu dengan sebutan kawan-kawan? Kenapa bukan hari kami? Karena hari ini kita ada rentan dalam satu naungan, dalam satu lembaga, dalam satu naungan dengan nama mahasiswa dengan naungan UI Kaladiri. Hidup Bangsa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan, genggam tangan kiri kawan-kawan ke atas sebagai melawan tanda perlawanan Taliban di negeri ini. Cek lo. Genggam. Ceweknya tutuplah tangannya. Genggam. Angkat ke atas semua. Kakak biar di cewek, aku biarin di cowok. Aman bang. Oke, mainkan. Yang cewek angkat tangannya di atas. Main bar. Hidup. Jangan lemah lah. Kuat. Ayo yang ujung, Messi. Messi bola. Dah. Dah, tunggu dulu Pak Korlap kita, ada apa mau dibilang? Dah, kalian tangan kanan, tetap dibilang apa deh? Kanan kan? Kiri. Angkat tangan kiri. Kuat. Dah. Sabar. Cepat. Nggak sanggup kok. Kok nggak sanggup kan nggak pakai mic kan? Nggak usah. Sebenarnya saya bukan nggak sanggup, tetapi tupoksi saya lebih banyak diambilkan seperti itu. Ya. Hari ini kawan-kawan, coba genggam tangan kiri kawan-kawan ke atas. Karena kenapa? Hari ini kebenaran selalu ditindas. Ya. Tanda tangan kiri di atas adalah sebagai tanda perlawanan bagi kezaliman di negeri ini. Ikuti kata-kata saya, kawan-kawan. Ikutin kata-kata abang tuh ya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. berbangsa. Mari kita lawan
kezaliman di negeri ini dengan dua kata pergerakan, dengan dua kata perjuangan, dua kata perlawanan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan-perempuan yang melawan! Hidup rakyat Aceh! Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat kawan-kawan. Saya kembalikan ke panitia. Oke, cek. Terima kasih untuk Bapak Korlap kita. Tepuk tangan buat Abang Barbar. Kami padamu Abang Barbar. Oke, selanjutnya, jadi kan tadi udah dibilang sama kakak nih. Kakak nih siapa namanya? Kak apa? Oke, selanjutnya kita melihat dari karate nih Bang, kita bakal nyaksin penampilan dari karate. Jadi sebelum karate tampil, karate butuh penyemangat nih. Kita kasih semangat dulu buat karate sekali lagi. Oke, dah. Ayo. Kurang semangat. Dah. Ayo, yuk. Dah. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome UKM Karate UIN Araniri. Mari kita saksikan penampilan kata karate yang akan dibawakan, yaitu kata unsu oleh Muhammad Muhajir, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juara 2 peraih medali perak pada ajang Pesona PTKIN 1 di Bandung pada tahun 2022. Selamat menyaksikan. Udah, stop. Hijau aja. Panitia